Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa setia Siraman Kolbu dimanapun berada, Alhamdulillah bertemu lagi bersama saya Bobby Maulana dan juga Pak Ustadz Danu di program kesayangan kita. Di mana di sini insya Allah kita banyak belajar tentang bagaimana caranya meningkatkan iman dan ketakwaan lewat cara memperbaiki akhlak kita, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat datang di Siraman Kolbu, sejukkan hati. Alhamdulillah. Pagi hari ini temanya nih pasti, ini khusus untuk yang belum punya pasangan Pak Ustadz. Temanya buat yang belum punya pasangan. Kalau yang udah punya pasangannya gimana lagi kan? Ya maksudnya kan udah terjadi. Soalnya tema kita pagi hari ini adalah mencari pasangan yang ideal. Nah kalau yang sekarang udah ada pasangan udah pasti insya Allah itu yang ideal Pak Ustadz insya Allah ya. Iya. Ini yang belum punya pasangan, gimana cari pasangan yang ideal dalam pandangan Islam. Kurang lebih seperti itu. Silakan Pak Ustadz tausiahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan dan hidayahnya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Tema kita adalah mencari pasangan yang ideal. Pasangan yang ideal sering sekali kita dengarkan. Seseorang boleh memilih karena kecantikan, kegantengannya boleh, karena hartanya boleh, silahkan karena nasab keturunannya boleh. Dan yang penting adalah karena imannya, ya, karena agamanya. Nah ini yang penting, ya. Kemudian kita juga harus menyadari bahwasanya untuk memilih ini sebenarnya boleh aja, tetapi intinya adalah jangan sampai nafsu ini mengikuti. Nafsu yang mengikuti ini akan menjadi kesalahan fatal besok, ya. Tapi bagaimana caranya, umpamanya yang masih muda-muda ini mencari pasangan ideal itu tidak langsung fokus lihat cantiknya atau gantengnya, kemudian hartanya, kemudian nasab keturunannya, atau kemudian agamanya. Boleh dilihat agamanya ya. Tetapi mulai hari ini kita harus memahami bahwa yang namanya pasangan itu adalah rezeki dari Allah Ta'ala. Kita coba pakai cara yang lain, cara-cara ilahiyah istilahnya ya. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Ya, jadi di langit ada jalan rezekimu dan apa yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala kepadamu. Nih ceritanya nih. Jadi di langit ada jalan seseorang untuk mendapatkan pasangan yang menurut Allah itu pas. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini kita mencoba untuk masuk ke ranah ini. Memang agak sulit tapi yuk kita masuk coba. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Sesungguhnya mereka di dunia selalu berbuat kebaikan. Berbuat baik itu apa aja? Sholatnya diperbaiki, ya. Kemudian puasanya, kemudian apalagi baca Quran itu harus benar-benar karena Allah Ta'ala. Mau sedekah silakan, kalau sudah mulai bekerja silakan sedekah niatnya satu lillahi ta'ala, ya. Nah ini salah satu berbuat baik. Kemana lagi nih? Untuk mencari pasangan kita, jangan lupa kita ada hadir di muka bumi ini selain atas izin Allah juga tergantung kepada ayah dan ibu kita. Berarti berbuat baik ini kepada ayah dan bunda kita, ayah dan ibu kita. Iya. Hormati beliau, nasihatnya, kata-katanya harus kita betul-betul patuhi. Dari berbuat baik pada ayah dan ibu kita ini nanti Allah juga akan mendekatkan kita kepada seseorang. Ya, kalau memang agama kita cukup lumayan baik di mata Allah Ta'ala, kalau kita itu rasa hormat kepada orang tua itu ada, pasti insya Allah Allah itu akan memberikan pasangan kepada seorang tersebut itu ya sekufu ya sekufu satu level ya satu level. Nah ada seseorang yang kalau mencari pacar itu kok selalu saya cari pacar itu yang cocok kok agamanya beda ya Ustadz. Nah, saya biasanya banyak ya kayak gitu ya. Biasanya saya langsung tanya, kamu sama orang tua kamu nggak akrab ya? Udah gitu aja. Jadi sering bantah. Jadi kalau seseorang yang suka membantah kepada orang tuanya, entah itu ayahnya atau ibunya, biasanya dapat kenalan yang dia serak itu malah orang yang beda agama. Dari beda pendapat, akhirnya dapat pasangan beda agama. Iya, itu cara Allah Ta'ala. Jadi cara Allah itu seperti itu. Nah, itu agar dia sendiri belajar. Nah, disinilah sebenarnya harus kita ketahui bahwa bagaimana kita boleh mencari seseorang itu cantik, ganteng boleh, mau hartanya boleh, tetapi maksud saya begini, jangan kita mencari harta. Harta kan boleh nih, bukan persoalan harta itu boleh dan tidak boleh.
Maksudnya sekufu aja, selevel. Kalau umpamanya harta kita itu jumlahnya 10, ya cari yang 12, 13, 15. Masih boleh. Atau 10, 9, 8, 7, 5 masih boleh. Kan gitu maksudnya itu. Bukan berarti kita nggak punya apa-apa, cari yang kaya raya lah. Kan katanya suruh nyari harta. Bukan itu maksudnya. Itu. Lebih ke materialistis. Itu makanya. Di sini harus dijelaskan, tidak seperti itu. Umpamanya ada seseorang yang maaf-maaf ya, seseorang itu biasa saja cari, umpamanya cari pasangan itu seorang artis yang betul-betul itu kelihatan sempurna secara fisik. Ya kalau itu memang jadi ya boleh, tapi ya silakan kalau besok itu akhirnya menangis sedih umpamanya. Ya nggak bisa disalahkan kalau memang bukan itu yang dicari, bukan kecantikan atau gantengnya hebat. Enggak, bukan itunya maksudnya kecantikan itu wajah itu kurang lebihnya kalau nggak di atasnya dikit jadi bawahnya dikit nggak apa-apa. Kan begitu maksudnya. Kecuali kalau pasangan yang dicari itu nggak punya wajah ya jangan kan. Itu nakutin kalau malam. Kayak wajan ya. Iya. Janganlah ya. Intinya adalah boleh mencari karena kecantikan itu cantik itu ya tidak lebih banyak daripada kita. Di bawah juga nggak banyak-banyak. Maksudnya begitu aja. Ya. Hartanya itu juga bukan kaya loh, kan boleh itu mencari yang harta bukan harta yang banyak, maksudnya kurang lebihnya di situ kan gitu ya. Keluarganya ya sekufu itu ya banyak begitu. faktor ya, Iya banyak faktor sebenarnya. Jadi jangan digeradak aja. Terus akhirnya kan boleh mencari dengan harta yang banyak, ngarang aja siapa yang cerita. Enggak, sekufu itu ya kurang lebihnya. Iya. Kurang lebihnya. Kalau di atas ya atasnya dikit, di bawahnya dikit. Jadi kalau ada benturan itu bukan lah, kan dulu sih kamu itu nggak punya masalahnya. Nah, kan jadi jelek, kan jadi fitnah. Betul. Tapi kalau kurang lebih sama kan, nggak diungkit-ungkit lah. Intinya seperti itu. Jadi silahkan bagaimana caranya kita mencari harus kita pahami ya. Jangan juga berasumsi yang aneh-aneh. Mudah-mudahan kita juga senantiasa dituntun. Kalau kita mengerjakan kebajikan, kita mengerjakan ibadah kita dengan baik, insya Allah rezeki yang dalam bentuk pasangan itu akan disiapkan oleh Allah Ta'ala. Tapi jangan lupa harus ikhtiar ya. Jangan lupa harus ikhtiar. Mudah-mudahan ini bisa menjadi gambaran sehingga bagaimana caranya mencari pasangan. Mudah-mudahan manfaat. Allahu a'lam. Allahu a'lam. Terima kasih Pak Ustadz Danu tausiahnya. Selanjutnya pemirsa yang akan memberikan tausiah pagi hari ini untuk kita semua. Ustadz Hilman Fauzi silakan. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wassohbihi wa mawalah. Ustadz Danu, Mas Bobi, dan pemirsa MNC TV, Siraman Kolbu dimanapun Anda berada. Mencari pasangan yang ideal. Ada satu ungkapan yang menarik. Jangan sibuk mencari yang sempurna. Karena sampai kapanpun kamu tidak akan pernah menemukannya. Justru kita membutuhkan orang yang tidak sempurna. Karena saat kita menghargai ketidaksempurnaannya, maka kita akan mendapatkan kesempurnaan cinta itu sendiri. Jadi artinya, mau sampai kapan kita mencari-cari kesana kemari, mencari alamat, kadang-kadang begitu ya. Kalau palsu lagi ya. Untuk menemukan pasangan yang ideal. Karena sungguh yang ideal hanya milik Allah. Yang sempurna hanya kepunyaan Allah. Kita ini manusia banyak kurangnya, banyak lemahnya. Maka Rasulullah SAW memberikan panduan kepada teman-teman saya barangkali yang milenial, yang hari ini sedang mencari pasangan. Ada 4 kriteria yang Nabi anjurkan kepada kita. Dinikahi seseorang itu karena 4 hal. 1, karena fisiknya, parasnya, cantik atau tampannya. Yang kedua karena hartanya. Yang ketiga karena keturunannya. Dan yang keempat karena agamanya. Tapi perhatikan ujung hadis ini. Fadfar bidatid-din taribat yadak. Pilihlah yang paling baik agamanya. Karena saat engkau menentukan yang paling baik agamanya, maka engkau akan bahagia dibuatnya. Kalau kita mencintai seseorang karena paras, mohon maaf,
paras ini ada batasnya. Ada expire-nya. Ada expire-nya. Hari ini mungkin kulitnya kenceng, besok lusa barangkali kulitnya agak sedikit Kendor. Kendor. Hari ini kalau bicara harta mungkin hartanya banyak tapi mungkin besok lusa hartanya berkurang. Nasab keturunannya oke tapi barangkali itu orang tuanya bukan dirinya. Ya. Tapi kalau kita pilih agamanya maka tentu kita akan mendapatkan kebahagiaan. Maka mulai hari ini sibukkanlah diri kita untuk memantaskan diri bukan hanya sekedar mencari siapa pasangan kita. Karena ingat pasangan kita adalah cerminan diri kita. Cerminan diri kita cerminan pasangan kita. Jadi kalau sekarang kita sedang mencari, menanti pasangan terbaik, jangan sibuk ngetek orangnya, jangan sibuk minta orangnya yang seperti apa, tapi sibuklah memantaskan diri agar Allah jodohkan kita dengan orang yang terbaik itu. Dan yakinlah setelah kita menemukan pasangan itu, maka jangan pernah mengingkari pilihan Allah. Karena Allah itu senantiasa memberikan sesuatu sesuai dengan takaran dan ukurannya. Jodoh itu sudah tercatat, tak mungkin tersesat. Sejauh apapun kita mencari, kalau tidak akan pernah menjadi milik kita, nggak akan pernah menjadi milik kita. Selama apapun kita menanti, kalau tidak akan pernah menjadi milik kita, nggak akan pernah jadi milik kita. Jadi bagaimana? Serahkan kepada Allah. Dan ingat, jangan mendikte Allah dalam doa. Ya, jangan mendikte Allah. Minta sama Allah, sebagaimana doa Ali bin Abi Thalib saat minta kepada Allah tentang seorang yang bernama Fatimah Az-Zahra. Apa doanya? Ini catat ya untuk teman-teman yang belum punya jodoh mungkin. Doanya adalah, ya Allah, jatuh cintakan perasaan diri ini kepada seseorang yang saat aku mencintainya bisa melebihkan cintaku kepadamu ya Allah. Jadi bukan hanya sekedar mencintai pasangan kita, tapi dengan mencintai pasangan kita, kita mencintai pasangan Allah, kemudian Allah juga mencintai kita. Mudah-mudahan memberkahi semua pertemuan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, Masya Allah. Silakan untuk Pak Ustadz. Terima kasih Mas Bobi. Tuh, ini saya suka bahasanya nih. Mencari pasangan ideal adalah cari pasangan yang ketika kita jatuh cinta kepada orang tersebut, jatuh cinta kita itu bisa membuat kita lebih jatuh cinta kepada Allah ya. Masya Allah, ini luar biasa. Tapi yang paling penting adalah kita perbaiki diri kita sendiri dulu, banyak berbuat kebaikan seperti yang sampaikan Pak Ustadz Danu tadi, banyak berbuat kebaikan. Mudah-mudahan dari kebaikan itu Allah akan mendekatkan kita dengan jodoh yang sekufu dengan kita. Amin.